sekolah SMP Muhammadiyah 2 Taman yang insya Allah sekarang hari ini sudah siap. Kami persilakan untuk Pak Gatot waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini tanggal 7 Ramadan kita semua masih diberikan sebuah kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan atau Syamul Ramadan. Yang kedua kalinya, anak sekalian, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, selaku pembawa risalah Islamiyah dan selaku Bapak Revolusi Akhlak. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah kelas 7, baik yang sekarang mengikuti kegiatan sinar yang berada di sekolah maupun yang mengikuti kegiatan secara daring. Anak-anak sekalian, kegiatan sinar ini adalah sebuah alternatif bagi SMP Muhammadiyah. Di masa pandemi ini kita harus lebih-lebih banyak berkreasi. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Ramadan itu masih bisa tetap berjalan. Maka SMP Muhammadiyah 2 Taman membuat acara yang namanya Sinar, Sinau Bareng dan Literasi, yang diikuti baik secara luring dan secara daring. Kalau kita melihat data yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman, itu ya perbandingannya adalah 70% itu adalah luring dan 30% adalah daring. Nah, anak-anak sekalian, ikutilah kegiatan ini dengan baik, dengan cermat, dan mudah-mudahan kegiatan sinar ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua kalinya, anak sekalian, mudah-mudahan kita semua yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman, baik Bapak Ibu guru, karyawan, dan anak-anakku sekalian, serta mungkin ada wali murid yang lagi ikut juga, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan sampai di akhir Ramadan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Syam Ramadan ini sampai 1 bulan penuh. Nah, itu yang perlu kita kajian. Dan yang lebih baik lagi adalah anak-anakku sekalian, kita semua berdoa mudah-mudahan di tahun ajaran 2021 dan 2022 kita sudah bisa menjalankan pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah. Jadi semuanya sudah berencana untuk pembelajaran tatap muka. Dan itu sudah kemarin dirapatkan di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Ya, makanya kita semuanya berdoa aja. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, angkanya terus menurun, sehingga kita bisa bertatap muka, bersua kembali setelah lebih dari 1 tahun kita pembelajaran lewat daring. Ya. Itu yang perlu kita sampaikan pada pagi hari ini anak-anakku sekalian. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, pesan saya untuk siswa-siswi kelas 7, insya Allah nanti kegiatan penilaian akhir tahun PAT itu akan dilaksanakan tanggal 27 atau tanggal 29 Mei. Jadi setelah libur hari raya. Nah, jadi anak-anak sekalian mulai hari ini bisa bersiap-siap mengumpulkan materi-materi yang sudah ada. Nah, jadi saya berpesan terus jaga jarak,
pakailah masker dan jangan bosan-bosan untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan 3M itu. Jadi anak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari wabah corona. Nah, itu anak sekalian yang perlu saya ingatkan. Jangan lupa akhir Mei kita akan menyelenggarakan penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas. Nah, itu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini di acara pembukaan acara Sinar, Sinau, Bareng, dan Literasi. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sinau, Bareng, dan Literasi untuk siswa kelas 7 dinyatakan dibuka. Alhamdulillah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gatot yang sudah membuka acara ini. Kembali kami sampaikan kepada seluruh siswa, baik yang di rumah atau yang di sekolah. Kegiatan Sinar Darul Arqam ini bersifat wajib dan nanti insya Allah setiap siswa akan mendapatkan sertifikat. Dan sebagai syarat untuk naik kelas 7 dan 8 ini adalah salah satu syarat untuk naik kelas harus mengikuti kegiatan Darul Arqam. Untuk kelas 9 adalah salah satu syarat kelulusan. Jadi apabila ada yang berhalangan, silahkan menghubungi Pak Reza atau Pak Rijal bagaimana nanti solusinya, atau bisa mengikuti di hari lain. Kalau seandainya kelas 9 di hari nanti atau di hari yang ketiga tidak bisa, maka ikutlah hari ini. Jadi hari ini kelas 3 ada 2 siswa yang ikut karena nanti pada waktu kelas 9 2 siswa ini tidak bisa ikut. Dan selanjutnya tentang zakat. Zakat ini bagi yang hadir silahkan langsung membawa uang sejumlah 35.000 atau beras kurang lebih 2,5 atau 3 lah, dijangkapkan 3. 5 juga enggak apa-apa. Nah, nanti bisa bertemu Mbak Adel atau Mbak Ayu atau Bu Yani insya Allah ada di keuangan. Ada di keuangan itu tim penerima zakat sudah siap insya Allah bagi yang offline atau yang datang ke sekolah. Lalu bagi yang di rumah itu bisa langsung di OVO online, bisa online juga melalui OVO dengan nomor telepon 0878 646 90 134 atas nama SMP M Duta. Nah, itu. Sinar Ramadan SMP Muhammadiyah 2 Taman selanjutnya akan memasuki tim inti, memasuki acara inti. Nah, ini pematerinya insya Allah sudah siap. Dan pesan dari kami kepada seluruh siswa ataupun pendamping, materi yang akan disampaikan ini sangat berharga, ibaratkan berlian atau kalau diibaratkan uang 100.000. Ini sangat menarik dan ini bisa menjadi bekal untuk siswa nanti SMA atau bahkan kuliah, bahkan untuk seumur hidup. Nah, nanti akan banyak disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mahbub atau Kiai, ini adalah salah satu kiainya Semamita. Nah, nanti beliau insya Allah akan memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Miftah. Nah, monggo Pak Miftah, waktu kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian
siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 2 Taman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat spesial, yakni bahasanya tadi sinau bareng literasi Ramadan. SMP Muhammadiyah 2 Taman sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, baik yang secara luring maupun secara daring, benar-benar mendapatkan limpahan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menuntaskan rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh ini dengan penuh keimanan dan kesungguhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, sedikit saya sampaikan, saya biasa dipanggil dengan sebutan Pak Miftah. Kebetulan saya ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Taman, sehingga barangkali nanti kalau di antara anak-anak sekalian ada yang sudah lulus dari sekolah ini kemudian berniat melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Taman, bisa menemui saya atau bisa menemui teman-teman yang lain. Insya Allah berkah. Amin. Rumah saya di Sukodono, tepatnya di Kebonagung. Kemudian tentunya karena sudah kelihatan berumur, sudah berkeluarga, punya istri, punya anak 2. Yang pertama tahun ini insya Allah masuk SMP. Saya sih berharap mudah-mudahan bisa masuk SMP Muhammadiyah 2 Taman. Amin, amin, amin. Kemudian yang kedua baru mau masuk TK, sudah saya daftarkan di TK Aisyah Sukodono. Ya, saya berharap 2 karunia Allah yang diberikan pada saya itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, khususnya menjadi penerus bagi perjuangan Muhammadiyah. Sekalipun bapaknya bukan Muhammadiyah genitas ya, bapaknya kan bukan keturunan orang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah mutasi. Baik anak-anak sekalian, bisa dimulai PPT-nya Mas ya. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu rukun Islam. Ya, kita akan bahas apa itu rukun Islam. Atau dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah Arkanul Islam. Rukun Islam. Materi ini sebenarnya tidak asing. Bahkan sejak TK, bahkan sebelum sekolah, anak-anak itu biasanya sudah diperkenalkan. Kalau anak saya itu mulai kemarin-kemarin sudah saya perkenalkan. Rukun Islam apa, rukun iman itu apa, dan lain sebagainya. Jadi kali ini khusus materi pada anak kelas 7. Kita akan membahas tentang materi rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Ya, apa itu arkanul Islam atau rukun Islam? Rukun adalah, ya, sudah ditampilkan di slide itu, rukun itu adalah bagian terpenting dari sebuah ajaran. Jadi pokok, inti, atau substansi dari semua ajaran itu namanya rukun. Karena rukun Islam maka kemudian dikenal atau dapat diterjemahkan sebagai pokok-pokok ajaran Islam. Jadi bagian terpenting dalam ajaran Islam itu namanya rukun Islam. Seseorang belum dikatakan sempurna keislamannya kalau dia belum mampu melaksanakan rukun Islam atau pokok-pokok ajaran Islam ini secara sempurna. Jadi rukun Islam seperti yang sudah saya sampaikan adalah pokok-pokok atau fondasi utama ajaran Islam. Selanjut Mas slide-nya. Ya. Apa saja kemudian rukun-rukun Islam itu? Insya Allah semuanya sudah tahu, diajarkan di mana-mana dan ini sama. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada Persis, tidak ada LDII atau apapun.
yang namanya rukun Islam itu ada 5. Nggak ada kemudian karena dia misalnya Hizbut Tahrir, rukun Islamnya ada 10, nggak ada. Jadi rukun Islam adalah 5. Yang pertama, syahadat. 2 kalimat syahadat. Sudah tahukah anak-anak 2 kalimat syahadat itu? Pak Miftah yakin anak-anak SMP Muhammadiyah 2 Taman adalah anak-anak yang pintar. Anak-anak yang luar biasa sehingga syahadat pasti sudah paham dan sudah mengetahui. Bahkan sudah mulai diajarkan dan dikuatkan. 2 kalimat syahadat yang dimaksudkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa syahadat itu? Oke, artinya dulu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kesaksian yang harus disampaikan, dilakukan oleh seorang yang ingin dirinya memeluk Islam, yang ingin dirinya menganut agama Islam secara sempurna, harus diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat ini. Jadi kesaksian akan kebenaran dan keesaan Allah, bahwa dalam dirinya yakin tidak akan ada kekuatan lain, tidak ada Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu adalah sebuah simpul kalimat yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai pembebas kita dari paparan-paparan penyakit apapun, termasuk di dalamnya adalah penyakit kesyirikan. Makanya bersaksi kepada Allah. Dan kesaksian ini tidak cukup hanya di mulut. Tidak cukup hanya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Melainkan harus benar-benar dikuatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan kemudian yang terakhir, bukti dari kesaksian itu harus diwujudkan dengan bentuk amalan. Apa amalannya? Melaksanakan ibadah sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengakui kalau Allah itu adalah satu-satunya zat pencipta, satu-satunya kekuatan yang maha segala-galanya, dan Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah, maka konsekuensi dari syahadat yang telah kita ucapkan tadi, kita harus melaksanakan semua perintah Allah sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu namanya syahadat. Jadi kata kuncinya syahadat ini adalah kesaksian akan keesaan dan kebenaran Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah oleh semua makhluk, dan Muhammad adalah orang yang dipilih Allah sebagai Rasul, sebagai utusannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. Semuanya insya Allah sudah sholat karena sudah SMP. Anak saya kelas 6 itu sudah balik. Maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini agak sedikit ada perbedaan. Saya katakan ada perbedaan karena saya lahir dan besar di keluarga Nahdlatul Ulama. Kalau di NU itu diterjemahkan sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan niat. Sehingga muncul dalam prakteknya usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tapi dalam konteks ini saya mencoba mencari satu dasar yang benar, bahwa sholat itu adalah ibadah khusus yang diawali dengan takbir. Kenapa kemudian tidak tercantum kalimat niat di situ?
niat itu diucapkan atau diikrarkan berbarengan dengan kita mengangkat kedua tangan ketika takbir itu. Allahu Akbar, maka dalam hati kita niat sholat. Disitulah sebenarnya ada tiga komponen yang harus selalu bersamaan. Allah, mulut mengatakan Allahu Akbar, tangan kita angkat berarti mengakui bahwa Allah adalah maha besar, niat kita jadi satu bahwa kita fokus hanya ini melaksanakan sholat. Allahu Akbar, hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, tidak ada niat di situ, maka tidak afdal, tidak benar sholatnya. Jadi itu sholat. Kemudian di bawahnya adalah syarat dan ketentuan sholat. Siapa orang yang diwajibkan sholat itu? Yang jelas yang pertama adalah seorang muslim. Kalau orang tidak Islam, dia tidak wajib sholat. Dalam perspektif atau dalam pandangan hukum Islam. Yang pertama muslim. Dikatakan muslim pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Yang kedua balik. Balik itu apa? Sudah dewasa. Sudah akil balik. Ciri-cirinya banyak disebutkan dalam ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu IPA dan lain sebagainya itu. Sudah dewasa. Kalau perempuan salah satunya misalnya datang bulan atau menstruasi. Kalau laki-laki pernah mengalami mimpi basah. Tidak usah diperpanjang, tidak usah dijelaskan karena keluar dari materi atau dari poin esensi dari pembahasan kita. Yang ketiga, dia berakal. Orang gila tidak diwajibkan sholat. Orang yang belum mengerti apa-apa, dia masih anak-anak, masih balita, dia tidak diwajibkan sholat. Yang diwajibkan sholat adalah orang yang sudah paham. Orang yang sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Akalnya jalan. Kemudian yang keempat, orang yang sehat jasmani dan rohani. Pak, bagaimana orang yang sakit? Sakit juga tetap dianjurkan untuk sholat. Dengan tata cara yang sudah diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui ketentuannya. Orang yang tidak tahu apa-apa ya tidak diwajibkan sholat. Makanya harus belajar. Mengetahui hal yang membatalkan sholat, rukun dan syarat sahnya sholat. Itu harus. Biar sholatnya benar. Biar sholatnya sah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan sesuai dengan tuntunan organisasi. Ya, itu yang kedua sholat. Bisa dilanjut, Mas? Oke, lagi diklik ya. Macam-macam sholat. Saya terangkan yang gampang-gampang saja, karena kelas 7 itu kan masih pemula. Saya yakin masih banyak di antara anak-anak ini yang baru masuk akil balik. Ya paling setahun 2 tahun baru mulai akil balik, sehingga hal-hal yang mendasar saja. Macam sholat itu saya bagi 2 aja. Yang pertama sholat wajib. Yang kedua sholat sunnah. Sholat wajib yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir isya 4 rakaat. Kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana aku sholat. Maka tata caranya sholat harus disesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana takbirnya, bagaimana sedekapnya, bagaimana rukuknya, bagaimana kemudian sujudnya, iktidalnya, duduk iftirasnya dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah jangan kemudian karena sunnah kita pahami kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, kalau mengerjakan dapat pahala. Itu salah menurut saya.
Jadi sholat sunnah itu harus difahami, kalau kita tidak mengerjakan, kita rugi. Kalau mengerjakan jelas dapat pahala. Kenapa saya katakan rugi? Karena sholat sunnah itu bisa membantu, melengkapi, menyempurnakan. Bahkan memperbanyak tambahan atau balasan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sholat sunnah? Banyak sekali macam-macamnya. Dan disinilah seringkali terjadi perbedaan. Tapi yang wajib-wajib atau yang jelas-jelas saja, yang sudah benar-benar sahih sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti, yang menyertai sholat wajib. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istikharah, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekalian membuka atau download browsing ya di internet itu, akan banyak nanti ditemukan macam-macam sholat sunnah itu. Makanya saya tidak bermaksud untuk memasuki wilayah perdebatan itu, karena nanti bisa menjadi panjang pembahasannya. Karena waktu kita juga dibatasi. Bisa dilanjut, Mas? Ya. Nah, sekarang ini yang paling penting. Mengapa kita harus sholat? Ya. Setelah kita mengetahui sedikit tadi tentang bagaimana kaifiyah sholat itu. Nah, sekarang mengapa kita harus sholat? Esensi sholat itu. Yang pertama, sholat itu sebenarnya sebagai media memperkuat ikatan kita dengan Allah. Anak-anak sekalian, perlu kalian fahami, perlu anak-anak fahami bahwa sholat itu menjadi satu-satunya media kita sebagai makhluk untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Ya, untuk berkomunikasi, berhubungan antara makhluk dengan yang menciptakan, yakni Allah. Itu melalui sholat. Contoh misalnya coba, Allahu Akbar. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa, komunikasi yang sangat istimewa antara manusia dengan Allah, antara makhluk ciptaan dengan yang menciptakan. Kamu melaksanakan sholat, tangannya diangkat, Allahu Akbar, di hatimu mengatakan Allah Maha Besar. Itu kan penyerahan luar biasa. Jadi memperkuat ikatan diri kita dengan Sang Pencipta. Ingat kalau kita ada karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Yang kedua, sholat itu merupakan momentum kita menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Allah. Kita sadar kalau kita ini hanya ciptaan yang kecil, yang nisbi, yang lemah. Maka dengan sholat itu berarti kita menyerahkan diri kita pada Allah yang Maha Kuat. Yang Maha segala-galanya, Maha Kuasa, Maha Kuat. Dan yang terakhir adalah disebutkan di dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu salah satu fungsinya bisa mencegah kita, memelihara kita dari perbuatan-perbuatan fahsya' wal munkar. Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu esensi sholat. Makanya sholat itu menjadi wajib. Mungkin anak-anak sekalian bertanya, Pak, banyak orang yang sholat, tapi mengapa mereka masih maksiat? Apa singkatannya? STMJ, Ustaz ya? STMJ. Ya. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, bisa saja masih ada yang kurang sempurna dengan sholatnya. Dimulai dari niatnya, bahkan mulai sebelum sholatnya, dari wudhunya. Periksa lagi. Kalau kita sudah benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka saya yakin tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mampu memelihara kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena begitu kita mau berbuat maksiat, kita ingat Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Ingat bahwa kita dijaga atau diawasi oleh CCTV-nya Allah.
Kalau CCTV sekolah, gedung ini gampang ditutup dengan kertas sudah gak jalan. Atau kabelnya diputus sudah mati. Tapi kalau CCTV-nya Allah, kapanpun 24 jam tidak akan pernah mati. Oke, lanjut Mas. Ya. Oke, yang ketiga, puasa. Sekarang kita berpuasa. Bulan suci Ramadan kita puasa Ramadan. Saya berharap saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak yang mengikuti kegiatan ini saat ini melaksanakan ibadah puasa. Kecuali yang berhalangan secara syar'i. Saya katakan berhalangan secara syar'i khususnya bagi perempuan. Kalau yang laki-laki nggak ada halangan syar'i kecuali sakit dan dalam perjalanan. Apa itu puasa? Saya terjemahkan di situ, menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Atau sejak diumumkan di masjid-masjid imsak sampai terbenamnya matahari, maksudnya adalah sampai ketika adzan salat maghrib dikumandangkan. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Bukan hanya makan dan minum, banyak sekali. Nanti bisa di-download, bisa di-browsing di internet, banyak sekali nanti jawaban-jawaban itu. Sekalipun beberapa hal itu masih seringkali berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Tapi secara umum biasanya terdapat kesamaan pada konteks yang umum tadi. Jadi menahan dari segala yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa tidak hanya makan dan minum. Misalnya muntah yang disengaja itu batal. Dan yang lain-lain. Oke, dilanjut Mas slide-nya. Ya. Sama ini pembagian puasa. Puasa itu ada puasa wajib, ada kemudian juga puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya ini Ramadan ini. Ini wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa karena puasa Ramadan itu telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan. Bapak kita, kakek kita, buyut-buyut kita terus ke atas itu sudah diwajibkan puasa itu. Makanya wajib. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dengan sarana puasa ini diharapkan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti apa bertakwa? Nanti di akhir saya jelaskan. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa yang tadi saya jelaskan, kalau tidak dilakukan rugi. Kalau dilakukan pasti mendapatkan pahala dari Allah. Saya katakan rugi, karena banyak keistimewaan, banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi yang senang melaksanakan puasa sunnah. Contoh puasa Senin Kamis. Yang paling populer kan seperti puasa Senin Kamis. Senin berpuasa, bukan puasa Senin sampai Kamis, tapi Senin dan Kamis. Enggak difahami puasa Senin sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa enggak. Jadi puasanya hari Senin sama hari Kamis. Oke. Itu puasa sunnah. Dilanjut Mas? Ya. Saya tidak bisa panjang terlalu lama, tadi sudah dikasih kode, waktunya jam 10:04 Pak Miftah katanya. Yang kedua, syarat dan ketentuan puasa. Orang yang wajib berpuasa itu pertama jelas seorang muslim. Seperti tadi sholat ya. Yang kedua balik, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, kemudian mengetahui rukun dan syarat sahnya puasa. Hampir sama dengan tadi yang sholat. Dan insya Allah anak-anak yang sudah kelas 7 ini sudah masuk semuanya untuk dikenai ketentuan wajib melaksanakan puasa. Lanjut Mas. Ya. Oke, yang ketiga, ini puasa ya. Ini yang saya katakan esensi dari puasa. Kalau tadi esensi sholat ya. Ini esensi puasa. Saya mencoba menganalisis setiap rukun itu ada esensinya, substansinya apa yang diinginkan. Yang pertama, puasa ini bisa kita jadikan sebagai sarana muhasabah, introspeksi. Kita dengan puasa ini kita berintrospeksi. Apa yang kita introspeksi? Dosa tentunya. Kesalahan. Perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan.
Karena puasa ini ternyata akan berfungsi sebagai ladang peleburan atau pengampunan dosa. Ya. Jadi puasa ini menjadi ladang peleburan dan pengampunan dosa. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan itu dengan sungguh-sungguh karena iman pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya, bayangkan itu. Makanya rugi kan kalau kita nggak puasa. Anak-anak sekalian rugi kalau tidak berpuasa melewatkan 1 bulan penuh ini. Rugi. Karena pengampunan dosa. Yang kedua, momentum amal. Saatnya kita memperbanyak amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Jadi puasa yang benar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi kita juga mengisi, memperbanyak amalan ibadah lain sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul pada saat kita berpuasa itu. Apa coba salah satunya? Misalnya Rasulullah menganjurkan kita dalam bulan puasa itu untuk memperbanyak membaca Quran. Amalan yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh dibaca hanya secara tekstual, khatamkan Al-Quran, biasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus sampai hatam. Boleh. 1 bulan hatam 3-4 kali. Boleh. Malah bagus. Saya katakan momentum amal. Akan mendapatkan balasan pahala dari Allah yang sangat luar biasa. Dilipat gandakan. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW itu untuk dijadikan sebagai petunjuk. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda tadi kalau kita tidak belajar? Makanya jangan cuma dibaca, dipelajari. Difahami maknanya, difahami tafsirnya, maksudnya, dan lain sebagainya. Ustadz, saya kan tidak bisa, saya masih kecil, masih SMP. Belajar pada orang tua. Belajar pada guru-guru Ismuba yang ada di SMP, Muhammadiyah 2 Taman. Insya Allah beliau-beliau sangat kapabel untuk itu, sangat bisa. Artinya kita ciptakan majelis-majelis tadrisul Quran di kelas kita masing-masing, kelas 7A, 7B, datangkan Ustadz Reza, datangkan Ustadz siapa lagi? Ustadz Imam, datangkan lagi Ustadz Jamil. Oleg dan lain sebagainya. Bahkan kalau kurang, datangkan Ustadz Gatot Kristianto. Masya Allah. Tambah keren ya. Atau undang kiai kondang kita Arif Saifuddin. Wah, tambah keren kan? Datangkan dia, fahamkan Ustadz makna surat An-Nahl ayat 90. Wah, keren kan? Surat An-Nahl ayat 90. Itu keren luar biasa. Itu namanya menciptakan majelis-majelis tadrisul Quran. Bentuk forum-forum khataman Quran. Tidak salah, itu baik. Baca Quran. Tapi agar lebih baik lagi, jadikan Al-Quran sebagai pedoman landasan kita, patokan kita dalam menjadi seorang muslim. Bagaimana sih jadi pelajar yang baik? Di Al-Quran itu ada. Oke, lanjut Mas. Ini puasa. Oke, yang keempat, zakat. Ini agak banyak penjelasannya karena berkaitan dengan zakat. Ya, tapi saya juga tidak berani masuk terlalu jauh karena saya khawatir karena masih SMP tidak mampu untuk memahami secara lebih tepat ya. Apa itu zakat? Kalian mungkin anak-anak sekalian mungkin pernah mendengar
zakat, infak, dan sedekah. Ini zakat yang kita bahas, bukan infak dan sedekah. Kalau butuh pembahasan infak dan sedekah, nanti bisa chat di nomor saya, nanti saya balas 24 jam, saya siap melayani. Zakat. Zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi hukumnya wajib dilaksanakan. Begitu kita menjadi seorang muslim, maka wajib melaksanakan zakat itu. Sebelum kita melaksanakan zakat, keislaman kita masih patut dipertanyakan. Belum sempurna. Macam-macam zakat itu saya bagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Kemudian zakat mal itu adalah tujuannya diberikan untuk mensucikan dan membersihkan harta yang kita miliki. Kalau berupa uang ya uang, kalau berupa emas ya emas, kalau berupa perak, berupa apapun itu wajib dizakati dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Lanjut Mas, ya. Nah, ini coba sedikit ketentuan, tapi saya tidak mengulasnya secara panjang lebar. Ketentuan zakat fitrah. Kalau di SMA Muhammadiyah Taman, ya satu taman itu saya merumuskan bersama teman-teman guru agama yang lain itu 3 kilo. Ya, 3 kilo beras dengan kualitas yang sangat super, harga antara 10 sampai 12 ribu. Sehingga kalau uang anak-anak itu ditentukan atau ya ditentukan sebesar 35.000. Saya tulis di slide saya itu 3 sampai 3,5. Tapi batasannya antara itu. Itu zakat fitrah. Wajib hukumnya bagi semua makhluk yang bernyawa, bagi semua manusia. Anak kecil, nenek yang sudah tua, pokoknya belum mimpat hama tak kasroti. Belum mati. Ya, itu zakat fitrah. Yang kedua zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu ya seperti hasil kebun, hasil tambak, hasil apa lagi? Pokoknya perniagaan usaha. Rumusnya adalah 2,5% dikali jumlah harta yang sudah tersimpan setahun minimal. Maka ada ketentuan saya katakan tadi kan. Jadi batasnya 1 tahun. 2,5 kali jumlah harta. Kalau hartanya seluruh nominal dijumlahkan sejumlah 1 M misalnya 1 miliar, maka dikali 2,5%. Tapi harta itu ingat ada batasannya, ada ketentuannya yang sudah tersimpan minimal 1 tahun. Kalau lebih ya tambah wajib. Kalau belum 1 tahun maka nggak bisa dihitung. Punya mobil, punya pesawat, punya truk, punya bis misalnya, punya tambang emas, tambang perak, tambang udang, tambang gurami, tambang apa? Kok tambang sih? Tambak ya, tambak udang, tambak apa dan lain sebagainya itu. Yang sudah setahun usaha itu dilaksanakan, dilakukan, maka wajib kena zakat perniagaan. Yang ketiga adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini lebih populer dengan istilah zakat profesi. Gaji. Ya, gaji. Kalau misalnya gajinya anak-anak sekalian kan nggak mungkin kalau anak-anak sudah punya gaji sekarang. Orang tua misalnya bapak atau ibu, ya ayah atau bunda, atau papi atau mami, atau abi sama umi. Kalau Ustadz, siapa sebelah saya ini ya Allah? John Walker. Rohis. Rohis nih ya Allah. Ustadz Rohis ini panggilannya abi sama umi. Iya kan? Karena yai. Kalau yang rotok keren sedikit, panggilannya adalah ayah sama bunda, ya kan? Atau papa sama mama, papa Aldebaran sama mama Andin, gitu kan? Iya. Gaji. Kalau gajinya selama 1 bulan, misalnya 5 juta, kalau gaji guru SMP Muhammadiyah ini kan besar-besar. Saya dengar wakanya itu bisa 10 juta, gitu kan? Guru tetapnya 7 juta, gitu kan? Iya.
Maka 7 juta itu dikalikan 2,5%. Yaitu nanti ketemunya yang harus dibayarkan zakatnya. Ketemunya yang harus dibayarkan zakatnya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Pak, gajinya ayah saya 1 juta. Ya 1 juta itu dikali 2,5%. Pak, kalau ayah saya nggak punya gaji, ya berarti nggak kena zakat penghasilan. Nggak punya gaji Pak, tapi punya tambah. Sidoarjo bagian timur misalnya. Padahal kena zakat perniagaan. Tambah Wilangun Ustaz. Dilanjut Mas ya. Oke, nah ini sekarang kita bicara mustahik zakat atau para penerima zakat. Kepada siapa zakat itu harus dikasihkan? Jangan dikasihkan pada Ustadz Anam ya, Anam. Gak berhak dia. Yang pertama harus orang fakir. Pak Anam gak fakir. Orang kaya. Kaya. Siapa fakir? Itu orang yang tidak memiliki apapun. Sudah hidup sebatang kara. Ya. Tidak punya kendaraan, tidak punya pemasukan, makan ya cari sekarang-sekarang juga. Itu fakir yang harus diutamakan. Jadi kalau kalian nantinya anak-anak mau memberikan zakat fitrah, kasihkan pada mereka. Di sekitar rumah kita, di sekitar kampung kita, 1 RT, 1 RW, atau 1 desa. Yang kedua miskin. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau miskin ini memiliki sedikit harta, tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau fakir nggak punya apa-apa, belas gak duit. Kalau miskin masih punya, tapi tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga amil. Nah ini mungkin Pak Anam bisa masuk kalau beliaunya menjadi pengurus, orang yang mengumpulkan zakat, tapi tidak hanya dikumpulkan, didistribusikan, dikumpulkan tok nggak didistribusikan, dolim namanya. Ya, jadi amil zakat, orang yang mengurus pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Pendistribusian itu pembagian. Ya kayak di sekolahan ada tim Ismuba, anak-anak disuruh zakat ke sekolah 35.000 atau beras 3 kilo, kemudian nanti dikumpulkan pada saatnya kemudian dibagikan. Ada Ustadz Reza, Ustadz Anam, Ustadz Rohis dan lain sebagainya. Nah mereka itu atau beliau-beliau itu berhak untuk mendapatkan. Tidak persoalan dia orang kaya, dia orang miskin, nggak masalah. Tapi dia jadi amil, jadi pengurus zakat. Bagian. Tapi jangan kemudian diutamakan mentang-mentang jadi amil zakat, terus aku ngepek dhewe sik, ngepek disi. Ambil duluan ya jangan. Iya, diutamakan dulu yang fakir miskin, diutamakan yang mualaf kan. Siapa mualaf? Orang yang baru memeluk agama Islam. Kalau ada di daerah sekitar kita. Kemudian yang kelima, hamba sahaya. Orang yang ingin memerdekakan dirinya. Sekarang insya Allah nggak ada hamba sahaya. Kalau kemudian didefinisikan sebagai asisten rumah tangga, banyak asisten rumah tangga orang kaya, buktinya banyak suaminya kerja, anaknya kerja dan lain sebagainya. Jadi kayaknya untuk konteks di Indonesia ini tidak masuk untuk dibahas. Lanjut Mas ya. Kemudian yang masih ada sebenarnya tadi ya mestinya. Bentar. Sudah. Hamba sahaya, iya, enggak tahu. Hamba sahaya terakhir. Oh iya, sampai itu toh ya. Padahal Padahal mesti ada, kan ada 8 golongan mestinya. 8 golongan. Oh iya, enggak ada kelihatannya. Mungkin tidak tersimpan atau bagaimana. Jadi, saya tambahkan tadi kan 5. Sekarang yang ke-6 itu adalah fisabilillah. Oh tadi 6 ya, fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti apa orang yang berjuang di jalan Allah? Ya misalnya membantu bencana di mana dia sebagai orang yang ngurus, orang yang memperjuangkan luar biasa. Bangun masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-7, gharim, orang yang punya hutang. Gharim itu orang yang punya hutang dan tidak bisa membayar hutangnya. Itu wajib mendapatkan santunan zakat itu. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Contoh misalnya Pak Anam pergi ke Mekah,
tidak menggunakan pesawat tapi jalan kaki. Wah, itu kan keren. Ya, ke Mekah jalan kaki. Nah, di tengah perjalanan bahannya habis. Dia termasuk orang yang wajib mendapatkan zakat itu. Kalau perlu diperbanyak zakatnya. Biar sampai nang Mekah. Ya, itu 8 golongan yang oleh Allah wajib atau diutamakan harus disantuni atau diberikan zakat itu. Kemudian selanjutnya adalah hikmah zakat tadi saya. Ya. Oke. Hikmah zakat. Yang pertama saya sudah sampaikan membersihkan harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa kita. Siapa tahu harta kita ada yang kita peroleh dengan jalan yang haram. Korupsi titik-titik misalnya. Iya, sehingga tidak diketahui KPK. Kalau korupsi banyak diketahui KPK, kalau dikit-dikit enggak diketahui KPK, cuma ketahuan KPK-nya Allah malaikat. Dengan zakat ini, insya Allah Allah akan mengampuni, membersihkan jiwa dan membersihkan harta dan menyucikan harta kita. Kemudian yang terakhir, menciptakan kesetaraan dan keberdayaan sesama. Nah ini hebatnya zakat, perintah zakat. Luar biasa. Satu ibadah sosial yang diharuskan oleh Allah dalam konteks atau dalam rangka menciptakan kesetaraan. Orang-orang miskin itu menjadi terberdayakan. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, orang-orang yang punya hutang nggak terbayarkan. Ini bisa terberdayakan dalam arti terbantu. Kan sangat luar biasa. Artinya bahwa secara umum Islam itu tidak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin sama. Karena yang kaya diberikan kewajiban oleh Allah untuk kemudian memberikan bantuan terhadap yang miskin. Akhirnya kan sama, diberdayakan. Makanya menciptakan kesetaraan dan keberdayaan sesama. Ini sangat luar biasa. Nanti di akhir slide saya jelaskan kesimpulan dari semua ini. Slide berikutnya Mas, ya. Oh, ini masih esensi zakat, ya. Wujud ketakwaan, bukti rasa syukur, simbol kesalehan sosial. Nah, saya katakan tadi kan kesetaraan dan keberdayaan sesama, simbol kesalehan sosial. Susah sekali kita mencari, apalagi di zaman seperti sekarang itu, orang-orang yang kaya yang kemudian dengan gampang sekali mengulurkan tangannya untuk berzakat, berinfak, bersedekah itu. Susah sekali. Padahal kalau itu dilakukan simbol kesalehan sosial. Bukti rasa syukur berarti bersyukur terhadap harta yang dimiliki. Tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang tua, anak-anak sekalian, bapak, ibu punya rezeki yang lebih, ya diberikan oleh Allah, punya rezeki yang banyak sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, maka wujud rasa syukurnya tadi adalah menunaikan zakat. Yang utama ini sebenarnya adalah wujud dari ketakwaan. Siapa sih yang tidak merasa eman dalam hatinya kalau hartanya dikasihkan orang lain? Sudah kita usahakan, kita cari dengan susah payah, tidak peduli hujan, panas, Pak Anam terjang demi memperoleh harta yang diinginkan. Iya. Saya tidak muluk-muluk Pak Miftah, katanya Pak Anam. Hanya saya hanya pengen setiap hari dapat sebongkah berlian misalnya. Wah, keren. Maka wujud ketakwaan. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menunaikan zakat ini dengan sempurna. Lanjut Mas ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah haji. Haji ke Baitullah yang saya katakan tadi, ke Mekah. Pak Anam mau ke Mekah insya Allah. Insya Allah baik. Insya Allah. Ya. Haji. Kata Nabi, orang yang hajinya mabrur maka tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji. Tapi haji ini adalah sebuah ibadah yang khusus. Hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Mampu melaksanakannya dalam arti karena kita hidup dalam sebuah negara
ada perundang-undangan yang harus kita patuhi, maka mampu bayar. Jadi kalimat istito'ah, manistato'a ilaihi sabila itu, istito'ah adalah mampu membayar. Kalau sekarang haji itu kurang lebih 40-an, 37 atau 30 berapa itu haji. Kalau umrah kan orang umrah. Umrah kan sekitar 20 sudah ada yang 18, 21, 23, tergantung fasilitas hotel. Kalau kita mau tidur di pinggiran jalan, mungkin nggak sampai 20 juta. Iya kan? Kalau umroh. Tapi kalau haji karena ada ketentuan, ini persoalan negara antar negara. Jadi harus ada ketentuan itu. Jadi mampu membayar. Yang kedua, dia memiliki keimanan dan ketakwaan yang benar. Jadi semangat haji benar-benar ingin melaksanakan ibadah pada Allah. Bukan hanya ingin meningkatkan status sosial. Soalnya ada di masyarakat itu. Pengen naik haji karena pengen dipanggil Pak Haji. Atau karena pengen dipanggil Abah. Status sosialnya biar naik. Nah, itu haji gak bener, wis. Saya berani katakan haji yang mardud seperti itu. Bukan haji yang mabrur. Haji itu tidak kemudian identik dengan kopiah putih. Tidak harus dipanggil Abah, tidak harus dipanggil haji, hajah, tidak. Karena haji itu urusan ibadah dengan Allah. Nggak usah ada simbol-simbol sosial yang harus dimunculkan. Kalau ada simbol-simbol sosial yang harus dimunculkan, itu karena tradisi. Kebiasaan di masyarakat tertentu di sepanjang. Kalau haji dipanggil Abah. Yang ibunya dipanggil Umi. Kalau nggak dipanggil Abah sama Umi ngamuk. Saya pernah soalnya, pernah suatu ketika saya pulang kampung saya jauh di India sana. Pak Anam guyu saya bilang orang India. Ya, saya nggak tahu kalau dia sudah pulang haji. Saya panggil tetap nama biasanya, ngamuk dia. Woi, ngawur. Karena haji ente akeh, dua akeh. Gak dipanggil haji. Padahal sana saya nggak tahu kalau dia sudah ngamuk. Gara-gara dia tidak dipanggil Pak Haji. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu itu harus ditafsirkan mampu secara fisik. Karena melaksanakan ibadah haji itu berat. Ada banyak rukun dan syarat yang harus dilakukan. Kalau orang sakit-sakitan susah, tapi biasanya katanya sih yang sudah melaksanakan berangkatnya sakit sampai sana itu sehat. Ini rahasia Allah. Saya belum membuktikan karena belum waktunya dipanggil. Masih nunggu antrian. Ya. Jadi fisik sehat, ya. Secara fisik maupun psikis sehat. Ya. Ini. Oke, lanjut Mas. Ya, ini ibadah haji. Makanya saya katakan ibadah khusus. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya. Untuk apa kemudian rukun Islam ini disyariatkan, diharuskan bagi orang-orang yang muslim? Ada 3 hal ini. Saya katakan tadi surat An-Nahl ayat 90. Ustaz, mudah-mudahan saya tidak salah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu isinya. Jadi rukun Islam ini disyariatkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang itu sebagai seorang muslim dan muslimah yang sebenar-benarnya. Kalau dalam bahasanya Al-Quran itu sebagai muslim dan muslimah yang kafah, menyeluruh. Dikatakan menyeluruh karena dia kuat secara akidah, kuat secara ibadah, kuat secara muamalah, akhlak. Itu baru dikatakan muslim. Akidahnya kuat, ibadah dan muamalahnya tidak kuat, bukan. Akidahnya kuat, ibadahnya kuat, muamalahnya, akhlaknya tidak kuat, bukan. Jadi ketiga-tiganya harus bersinergi, harus jadi satu. Dengan 2 kalimat syahadat, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, maka akidahnya pasti kuat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau dalam firman yang lain Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dimanapun kamu berada, kapanpun, siapapun,
Atas, bawah, utara, selatan, langit, bumi, semua ini hanya milik Allah. Itu akidah. Apalagi kita yang kecil. Langit dan bumi dan seluruh isinya, bahkan saya katakan arasnya Allah itu adalah milik Allah. Nggak ada yang memiliki itu kecuali hanya Allah. Nggak ada yang menciptakan dan bisa membinasakan semuanya kecuali Allah. Itulah akidah. Nah, ini fungsi dari arkanul Islam atau rukun Islam. Dengan kita melaksanakan 5 hal itu tujuannya yang tadi. Kuat akidah. Apa akidah? Keyakinannya kuat. Ya. Berkali-kali dia sholat rajin, berkali-kali naik haji, puasa ya puasa, syahadat mantap, ngaji berkali-kali hatam. Tapi masih percaya Pak ya pada tahayul. Percaya pada cincin akik misalnya. Kayak ini Pak Ustadz Anam itu akik. Khasiatnya mahabbah. Siapa yang melihat Ustadz Anam semua menjadi cinta padanya. Loh kan? Syirik itu. Mahabbah. Pesugihan dan lain sebagainya. Syirik itu. Gagal akidahnya, gagal rukun Islamnya. Kalau dia benar-benar muslim dan muslimah yang kafah yang kuatnya, yang sebenar-benarnya tadi, ya itu tadi. Terbebas dari tidak terpapar sedikit pun oleh penyakit-penyakit apapun, termasuk di dalamnya adalah penyakit kesyirikan. Ingat ya nak ya, semua dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Kamu berzina, diampuni oleh Allah. Dengan catatan hukum syar'inya sudah dilaksanakan. Jadi kalau berzina, dirajam dan dicambuk. Kamu mencuri, diampuni oleh Allah. Dengan catatan hukum syar'inya dilaksanakan. Mencuri, dipotong tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah asyirku billah. Ini penyakit virus akidah yang sangat kuat, yang sangat membahayakan. Dan banyak terjadi di masyarakat kita. Iya, sholat khusyuk Allahu Akbar. Hatinya masih percaya dukun. Iya. Masih percaya kalau ada kupu-kupu datang ke rumah kita katanya. Nanti akan ada tamu yang membawa rezeki yang banyak. Kufur itu. Kafir. Ya, akidah. Yang kedua ibadah. Jadi kesalihan yang ditimbulkan oleh rukun Islam itu selain kesalihan akidah adalah kesalihan ibadah. Ibadahnya kuat. Dia tidak hanya melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji. Karena menjalankan sebagai sebuah kewajiban, tidak. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Sholatnya bisa berfungsi tanha anil fahsya wal munkar. Puasa bisa mengantarkannya menjadi orang yang bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Zakat bisa membersihkan diri dan hartanya, bisa menyucikan diri dan hartanya. Kemudian haji yang ia laksanakan bisa mengantarkannya semakin dekat pada Allah, bukan malah semakin jauh. Kuat ibadahnya. Tapi akidah yang kuat, ibadah yang kuat tidak cukup ternyata. Tanpa diimbangi dengan akhlak yang baik. Muamalah. Hablum minallahnya baik. Hubungan dengan Allahnya baik. Tapi hubungan dengan sesama manusianya tidak baik. Tidak baik. Tidak benar. Jadi gagal. Dan salah. Kata Allah pada Quran surat Al-Qasas insya Allah. Ayat 77 sudah dijelaskan. Wabtawi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tidak benar kata Allah orang yang hanya mengutamakan kepentingan akhirat tapi lupa akan kepentingan duniawinya. Hanya memperbaik akidah dan ibadahnya, tidak pernah turun dari masjid, wiritan terus, sholat sunnah, sholat wajib semua, tapi tidak peduli dengan tetangga sekitarnya. Tidak benar kata Allah. Sebaliknya, orang yang baik secara sosial, tapi tidak baik secara ritual ibadahnya juga tidak benar. Makanya harus seimbang.
akidah baik, ibadah baik, muamalahnya juga baik. Ingat kata Rasul, bahwa manusia terbaik di hadapan Allah itu adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 itu gambaran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tiga-tiganya ada, ibadahnya soleh, akidahnya soleh, muamalah atau akhlaknya juga baik. Disebutkan di situ. Jadi menyatu, terintegrasi dalam diri seorang, itulah muslim yang kafah, muslim yang benar. Insya Allah manusia muslim yang oleh Allah akan dihadiahi dengan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini, guru-gurunya, murid-muridnya, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah dan staf-stafnya, semuanya, karyawannya dimasukkan oleh Allah dalam golongan-golongan orang-orang yang muslim dan muslimah yang kafah ini. Amin. Allahumma amin. Dilanjut, Mas? Ya. Nah, sudah kayaknya ya. Untuk materi Arkanul Islam insya Allah selesai. Nah, kemudian pada slide berikutnya kita akan mengkaji, ini menjadi file project dari panitia Darul Arkom SMP ini tentang resume. Ya. Saya hanya sedikit menyampaikan tentang bagaimana caranya membuat resume yang baik. Ya. Caranya membuat kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang terbaik. Ya, silakan ditampilkan. Sudah di share screen? Oke. Cara tepat membuat resume. Ya, apa sih resume itu? What is resume? Ya, membuat ringkasan suatu tulisan. Jadi resume itu adalah membuat singkatan, membuat ringkasan sebuah tulisan. Tulisan itu bermacam-macam, bisa artikel, bisa makalah, bisa jurnal, bisa buku, bisa majalah, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Nah, tapi ada ketentuannya, dengan menggunakan logika dan kerangka berpikir ilmiah. Nah, ini yang agak antep. Kalau hanya membuat sekedar tulis kesimpulan biasa, ringkasan biasa, gampang. Tapi menggunakan logika dan kerangka berpikir ilmiah, ini yang rada antep tadi. Nah, apa logika ilmiah, logika dan berpikir ilmiah? Di slide berikutnya nanti dijelaskan. Nah, ini. Agar kita bisa membuat ringkasan sebuah tulisan berdasarkan kerangka ya berpikir ilmiah tadi, pertama yang harus kita lakukan, anak-anak nanti kalau sudah dikasih materi, file ya oleh panitia, yang harus dilakukan pertama harus memahami naskah secara menyeluruh. Pahami dulu. Mulai dari latar belakangnya difahami, kenapa tulisan itu dibuat, latar belakang teorinya bagaimana, kemudian setelah itu isinya, isi materinya, isi pokoknya itu apa, itu difahami. Biasanya tulisan itu kan ada pendahuluan, ada kemudian isi, kemudian ada kesimpulan. Difahami secara menyeluruh itu. Ya, kalau kita tidak bisa memahami, saya katakan 100% gagal kita membuat resume yang baik. Ya. Yang kedua, agar kita lebih dan cepat memahami sebuah naskah tulisan itu, maka yang harus kita lakukan mencari dan mencatat isi pokok pikirannya. Apa isi pokok pikirannya? Inti dari tulisan itu apa? Itu harus kita temukan. Karena ini masih belajar, ya, makanya sesuai dengan kemampuan anak-anak sekalian yang masih logika berpikirnya anak SMP. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan resume itu berdasarkan ide pokok pikirannya. Jadi ditulis ide pokok pikirannya itu apa? Satu, membahas tentang puasa. Yang kedua membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu kan ternyata ada syahadat, 2 kalimat syahadat, ada sholat,
ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini inti pokok isi dari tulisan. Ya. Kalau misalnya yang bagian sholat, oh ada pengertian sholat, oh ada tata caranya sholat, ada kaifiyah sholat, ada hikmah atau manfaat sholat. Nah itu nanti ditulis arat-aratan dulu sebelum kemudian dijadikan sebagai sebuah kerangka resume yang sesungguhnya. Ya, silakan Mas dilanjut. Nah ini ada ketentuan khusus yang saya katakan tadi berdasarkan logika dan berpikir ilmiah itu. Sebuah resume yang baik, maka resume itu harus original. Harus asli pemikiran dari penulis. Bukan kita yang kemudian memberikan pemikiran. Jadi bukan anak-anak kemudian yang nanti menyimpulkan menurut saya begini-begini. Itu salah. Jadi original ID. Asli pemikiran penulisnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua berdasarkan logika ilmiah. Bagaimana logika ilmiah itu, ya, dikatakan ilmiah kalau yang pertama ditulis secara sistematis. Ditulis berdasarkan fakta, baik dan fakta teori maupun fakta empiris yang ada di lapangan. Itu logika ilmiah. Harus itu dilakukan. Makanya harus difahami dulu dari awal. Mulai dari latar belakang, isi, kalau memang ada metodologi, nanti kan ada tim ini yang menentukan template-nya seperti apa, nanti ada ketentuan dari panitia. Kalau misalnya metodologinya disertakan, berarti dicari metodologi penulisan atau penelitian, kalau misalnya sebuah penelitian. Seperti jurnal, skripsi, itu kan penelitian. Tapi sungguh menurut saya ini materi yang sangat luar biasa kalau untuk anak SMP. Karena saya yakin anak SMA saja juga mungkin belum bisa dengan baik melakukan sebuah resume terhadap materi-materi seperti ini. Tulisan jurnal, tulisan tesis, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Beda kalau hanya makalah biasa, artikel biasa itu kan biasanya tulisannya datar saja. Tidak dengan lengkap dengan fakta empirisnya, kerangka teori yang dipakai, metodologi yang digunakan, metodologi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir harus dilakukan secara sistematis. Sistematis saya katakan ada latar belakang atau pendahuluannya. Jadi kesimpulan atau resume, ringkasan kesimpulannya itu seperti apa? Itu. Yang kedua, ringkasan resume pada kerangka ilmiahnya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga kesimpulan, disimpulkan. Tapi semuanya tetap harus difahami menjadi kata kuncinya full ide dari penulis, bukan kita yang kemudian mengomentari. Bukan kita yang kemudian melakukan analisis. Ya. Tidak bisa, tapi full. Dilanjut Mas, ya. Kemudian resume itu bisa dilakukan pada apa atau ID, resume ID itu ya. Pertama saya sudah sampaikan tadi bisa artikel, makalah, buku, jurnal, skripsi, tesis, kemudian bahkan disertasi, apa-apa bisa Mas. Ini tujuannya sangat luar biasa, teman-teman guru S.M.O.B.A atau guru-guru agama di SMP ini sangat luar biasa. Ingin membiasakan anak-anak sekalian bisa berpikir dan perilaku ilmiah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rohis tadi, materi ini akan sangat bermanfaat tidak hanya saat ini anak-anak waktu di bangku SMP, bangku SMA, bahkan perguruan tinggi, S1, S2, S3, ya tugasnya ini. Nah mulai sekarang anak-anak sekalian sudah dikenalkan. Ini kan sungguh luar biasa. Sudah dikenalkan bagaimana caranya membuat resume yang baik, tidak hanya dikenalkan secara teori tapi langsung disuruh praktek. Membuat resume tentang jurnal, tentang tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir, ini slide berikutnya. Oh sudah habis. Baik anak-anak sekalian, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah tidak sampai pada batas waktu yang telah disiapkan. Kalau memang dibuka sesi tanya jawab, bisa. Dipersilakan, masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Sementara waktu saya kembalikan kepada Ustadz Rohis. Siap. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Miftah. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga tadi yang disampaikan oleh beliau menjadi bekal. Yang pertama itu menjadi bekal akhirat insya Allah Ustadz. Jadi yang wajib itu dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Nah yang sunnah ini menjadi nilai plus karena ini adalah sunnah dan tidak diwajibkan, tapi kita mengerjakan. Nah ini suatu yang sangat istimewa dan menjadi spesial karena kita ikhlas melakukannya. Nah yang kedua tadi adalah bekal kita hidup di dunia. Jadi akhiratnya dapat, dunianya dapat. Nah, apa bekal yang di dunia? Jadi kalau kita mau jadi penulis buku, tadi adalah referensi atau tata cara menulis buku atau awal. Entah kalian menulis cerpen atau komik mungkin. Nah ini adalah nanti yang diberi contoh tadi adalah menulis karya ilmiah yang sifatnya insya Allah nanti bisa penelitian atau yang lainnya. Nah kemarin di pemberitahuan di setiap kelompok, setiap siswa insya Allah diwajibkan ada pertanyaan. Nah silahkan kepada ibu, bapak, guru, pendamping. Jika ada salah satu di antara siswanya ingin bertanya, boleh diketik atau boleh disampaikan dengan lisan. Langsung di via Zoom ini. Karena insya Allah ini Ustaz ada sesi tanya jawab harusnya. Siap. Silakan dari tim pendamping atau bagi siswa yang ada pertanyaan untuk menulis atau menyampaikan di Zoom. Insya Allah kami bisa mendengar suara dari audien yang di rumah atau di sekolah. Silakan. Di sini ini kelas 7 semua ya. Pak Rohis belum mengajar kelas 7 soalnya. Oke adik-adik, teman-teman, anak-anakku sekalian. Kalau pertanyaan untuk keluarga itu tidak disarankan ya. Tanyalah tentang materi. Materi yang tadi berkenaan dengan al-Islam atau yang disampaikan tadi adalah tentang kita seorang Islam. Itu wajib dan sunnah yang harus dilakukan. Itu ada Pak Operator, itu ada yang bertanya dari apa? Melalui teks. Pak Afif silahkan tolong dibacakan Pak Afif. Ada teks di situ, ada pertanyaan. Itu ada. Oh bukan. Oh ternyata Pak Jack. Silakan anak-anakku atau mungkin pendampingnya, guru pendampingnya mau bertanya mungkin. Yang ingin lanjut S2, kebetulan Pak Miftah ini sudah lulus S2 dan gelarnya Masya Allah. Nilainya tuh kamlut. Kamlut. Itu kalau bahasa Arabnya mumtaz, istimewa. Nilainya tertinggi. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin melanjutkan S2 atau hanya sekedar belajar, jadi karena belajar itu kan tidak harus di perkuliahan. Nah, boleh belajar sekarang dengan Pak Miftah selaku narasumber atau siswa. Ini kemungkinannya ada dua, tidak ada pertanyaan. Satu sudah sangat paham dan sudah pengalaman. Yang kedua alasannya gak nyantol blas. Bingung akhirnya. Mau tanya apa aku bingung. Tapi insya Allah kalau kalian bingung itu adalah salah satu awal untuk memahami. Jadi kalau istilahnya Ustadz Miftah itu fahmus soal nisful jawab. Jadi paham persoalan itu adalah salah satu jawaban. Sudah bisa menjawab. Lagi nih enggak ada pertanyaan ya Allah. Ditutup dah. Ditutup. Tapi mungkin ditunggulah sampai
4 menit atau 2 menit kemudian lah. Silakan siswa yang insya Allah dirahmati Allah atau guru pendamping yang berbahagia. Selama berpuasa kita tetap ini ya, tetap semangat menambah ilmu, tetap semangat membaca Al-Quran dan melaksanakan kewajiban. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kami informasikan kembali tentang zakat. Nah, siswa yang di rumah bisa kirim OVO melalui OVO karena berbasis online dengan nomor 0878 646 90 134. Nah, itu bisa kalian kirim untuk pembayaran zakat kurang lebih 35.000. Atau yang ke sekolah, yang datang ke sekolah, ikut acara ke sekolah, itu bisa langsung menemui tim di keuangan. Ada Mbak Adel dan timnya di sana yang insya Allah siap menerima zakat dari adik-adik sekalian. Yang selanjutnya adalah bahwa kegiatan hari ini dan selanjutnya kegiatan sinar. Nah, ternyata sinar itu sinau agama. Sinau agama, belajar agama dan literasi agamanya tadi sudah dapat insya Allah. Literasinya alhamdulillah juga sudah dapat. Ini sifatnya wajib. Kelas 7 dan kelas 8 wajib mengikuti Darul Arqam Sinar Ramadan ini untuk salah satu syarat naik kelas. Jadi kalau yang kelas 7 naik kelas 8 itu syaratnya salah satunya adalah sertifikat Darul Arqam. Dari kelas 8 naik ke kelas 9 itu juga syaratnya adalah salah satu harus menunjukkan sertifikat Darul Arqam atau Sinar Ramadan. Nah, yang kelas 3 yang ingin lulus, kecuali yang tahun depan pengen sekolah lagi di SMP, ya enggak apa-apa. Tapi insya Allah semuanya pengen lulus ya. Nah, supaya lulus atau nilainya nanti bisa sempurna atau mungkin intinya syarat kelulusan untuk kelas 3 itu harus menunjukkan sertifikat Darul Arqam ini atau Sinar Ramadan. Selanjutnya itu aja. Sepertinya ini tidak ada pertanyaan Ustaz. Nah, Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Mudah-mudahan semuanya paham. Semoga semuanya paham dari agama tadi, yaitu melakukan semua kewajiban beserta sunnahnya dan paham tentang literasi, paham tentang agamanya. Tadi Masya Allah sekali ya, yang disampaikan pertama kali adalah agama. Kalau agamanya bagus, insya Allah dunianya juga akan ikut. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kami sampaikan terima kasih sebanyak mungkin kepada Ustadz Miftah Al-Mahbub. Nah, kalau bagi saya itu gelarnya bukan MPDI, tapi Al-Mahbub. Nah, Al-Mahbub yang Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan. Semoga tidak bosan untuk selalu mengisi di SMP Muhammadiyah 2 Taman. Dan semoga beliau tidak bosan untuk senantiasa mengajarkan ilmu agama, ilmu literasi kepada kita semua. Nah, di akhir kalam ini kita tutup kegiatan agama literasi ini. Saya belum salam tadi. Mungkin ini sekalian doa penutup untuk acara ini, ada acara dari Ustadz Miftah ini sekalian ditutup dengan doa. Nanti ada lagi kan tanggal. Nggih, untuk hari ini aja. Untuk hari ini aja. Monggo sampean tutup. Ditutup tuan rumah saja. Oh, ngoten siap. Iya. Monggo Ustadz Miftah kami persilahkan kembali. Siap. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasinya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan, kurang jelas, kurang luas, kurang paham dan lain sebagainya. Insya Allah sebenarnya bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Silahkan bisa share bisa hubungi saya
di nomor WA, nanti di teman-teman panitia, di guru-guru, Ustadz-Ustadzah SMP, semuanya sudah tahu nomor saya. Baik, anak-anak sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat belajar. Semoga apa yang kalian, yang anak-anak saat ini pelajari, bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kesuksesan masa depan anak-anak semuanya. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak ke Ustadz Miftah yang sudah mengajarkan kita ilmu agama dan ilmu dunia. Selanjutnya ini ada dari Bapak Koko yang akan menyampaikan sesuatu, apa itu berkenaan dengan template. Template itu bukan makanan, juga bukan cemilan, tapi nanti akan diolah sedemikian rupa oleh Pak Koko. Pak Koko ini adalah guru bahasa Indonesia yang ilmunya itu setara dengan dosen. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, kami persilakan kepada Pak Koko untuk menyampaikan contoh atau menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan ilmunya. Nah, untuk teman-teman adik-adik, silakan disimak dengan seksama. Insya Allah juga ini ilmu yang bermanfaat. Pada Pak Koko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja anak-anakku, pada kegiatan Sinar Ramadan ini, Sinau Agama dan Literasi pada bulan Ramadan ini, harapannya setelah kalian menerima materi, Masya Allah tadi materinya banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Mungkin hal-hal tersebut belum sempat diajarkan secara detail oleh ibu bapak guru atau belum sempat kalian cari tahu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Miftah berkaitan dengan rukun Islam. Nah, hasil dari apa yang sudah kalian dengarkan, sudah simak selama lebih kurang 1-2 jam tadi, akan kalian tuangkan dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk sebuah tulisan yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Miftah juga, sebuah resum, rangkuman, simpulan, tulisan yang kalian buat secara individu ataupun secara kelompok, yang pada akhirnya nanti insya Allah akan dijadikan satu untuk digabungkan atau dijadikan sebuah buku, sebuah karya tulis seperti itu. Nah, mungkin sudah didengar oleh teman-teman, teman-teman sudah tahu bahwasanya nanti Pak bagaimana cara menulisnya. Pak tadi sempat disinggung oleh Ustadz Miftah berkaitan dengan sistematis. Jadi setiap resum itu harus sistematis, harus sesuai dengan sistematikanya. Bagaimana sistematikanya, Pak? Mungkin sudah dibagikan oleh ibu bapak wali kelas atau ibu bapak pendamping tentang template penulisannya. Nah, kalian silahkan menggunakan template atau pedoman penulisan tersebut sebagai acuan dalam penulisan kalian. Jadi apa saja yang ditulis Pak di situ? Ya segala hal yang kalian pelajari pada hari ini selama lebih kurang 1-2 jam tadi. Mulai dari membahas rukun Islam secara umum seperti apa, lalu secara detail dari poin syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta poin-poin yang ada di dalamnya, hikmah, syarat, dan lain sebagainya, itu silakan dituliskan. Loh Pak, saya tidak nyatet tadi full, bagaimana caranya? Silahkan kalian nanti tuliskan dengan redaksi kalian. Jadi tidak harus sama persis apa yang ada di PowerPoint, yang ada di slide tersebut,
dengan yang kalian tuliskan, tidak harus sama persis. Boleh kalian tuliskan dengan redaksi kalian, dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Untuk template-nya silakan diikuti seperti itu. Apabila tidak sesuai, Pak saya bingung nyetingnya gimana ya, silakan disunting di file tersebut saja. File tersebut, file yang dikirimkan nanti atau mungkin sudah teman-teman terima, itu adalah file yang sudah sesuai dengan pedomannya, sudah sesuai dengan aturan yang berlakunya. Jadi silakan hari ini kita dalam tahapan reseptif, menyerap segala sesuatu, menyerap segala informasi, segala pengetahuan yang dibagikan, lalu besok kita sudah mulai produktif, memproduksi. Jadi besok agendanya adalah kalian mulai tuh menulis resume, menulis poin-poin yang ada dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Miftah tadi. Lah, setelah itu bagaimana Pak? Nah, finalnya di hari ketiga. Setelah kalian sudah sekarang menyerap segala ilmu, menyerap segala pengetahuan, segala informasi, besok kalian aplikasikan dalam sebuah tulisan, kalian buat sebuah tulisan berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pada hari ketiga, kalian diminta untuk mempresentasikan, menyajikan hasil dari pemikiran kalian berdasar apa yang dipelajari hari ini. Nah, setelah 3 tahapan tersebut terlampaui dengan baik, kalian akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu prasyarat dalam kenaikan kelas ataupun kelulusan bagi yang siswa kelas 9. Seperti itu lebih kurang berkaitan dengan template. Pak, nanti template-nya seperti apa? Bagi yang belum menerima, nanti akan dikirimkan. Insya Allah sudah tertera secara detail dalam template tersebut. Hal-hal yang belum tercantum dalam template tersebut bisa kalian maknai secara umum. Misal, ketika nanti dituliskan tidak dicantumkan jenis hurufnya pakai huruf apa, ya kalian memiliki kebebasan. Tapi nanti jika di sana ditentukan, oh jenis hurufnya harus pakai book Antiqua atau harus pakai Times New Roman, harus pakai Calibri, harus pakai Futura dan lain sebagainya, ya kalian harus ikuti itu. Tapi kalau tidak dicantumkan di situ, ya kalian diberikan hak untuk mengkreasikan atas kekreatifan kalian sendiri. Seperti itu. Pak, nanti tak kasih gambar-gambar boleh tidak? Jika gambar tersebut mendukung resume kalian, disahkan. Pak, saya nanti mau kasih ornamen-ornamen biar resumenya lebih cantik, lebih estetik, lebih enak dipandang. Nah itu silahkan. Tapi sekali lagi poin yang jadi penilaian bukan pada ornamen-ornamennya, tapi pada esensi apa yang kalian tuliskan. Jadi kalau kalian sempat untuk membuat ornamen-ornamen itu, tapi ketika membuat tulisan itu tulisannya kurang maksimal, ya mending waktunya dialokasikan untuk membuat tulisan yang maksimal. Seperti itu. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, Ustadz Rohis. Apabila nanti ada ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan sekarang, bisa menyalakan mikrofon atau menulis dalam kolom chat. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Rohis. Siap. Oke. Terima kasih Pak Koko. Waktu dan tempat sudah dipersilahkan kembali kepada saya. Ini silakan anak-anakku, jadi untuk bertanya itu tidak harus takut, tidak boleh malu, karena apabila malu bertanya nanti nyasar, sesat di jalan. Nah kalau takut bertanya, terus beraninya kapan? Nah, karena sekarang kan tidak tatap muka, sekarang kan bisa melalui wali kelas atau pendamping, itu silakan bertanya. Tapi tanyanya masalah materi, jangan tanya keluarga. Materi yang disampaikan saja ditanya. Silakan Bu Guru atau Bapak Guru yang mendampingi siswanya, jika ada pertanyaan mohon kami
disampaikan di Zoom ini, di Zoom saat ini. Pak Kukuh insya Allah siap untuk share ilmu, membagi ilmu, terus membimbing anak-anak sampai sukses. Nah, insya Allah. Mungkin kita kasih waktu 1 menit aja 1 Pak menit. untuk Oke. mengumpulkan pertanyaan. Apabila lewat dari 1 menit 1 mungkin menit. bisa kita Oke, akhiri siap. untuk mungkin siswa-siswi kelas 7A sampai 7E ataupun yang kelas 9 yang masuk bisa berdiskusi dengan pendampingnya masing-masing agar nanti mungkin tahu poin apa yang Pak, Bu, nanti saya seperti ini, pembagiannya seperti ini, nanti mungkin bisa diskusi kelompok atau fokus group bisa. discussion dari kelas Siap. masing-masing seperti itu. Sekarang 9.41, 41 kita tunggu sampai sampai 42. Loh, sudah 42. Oh, belum, Pak. Berarti 43. 43. Ternyata waktu itu sangat menyenangkan. Ini di depan Pak Rohis ini ada kamera, cuma di belakang kamera itu ada makhluk-makhluk tertentu yang membuat Pak Rohis tersenyum. Jadi kalian jangan heran, ini Pak Rohis tidak tertawa sendirian, karena di belakang kamera itu ada makhluk yang lucu. Itu makhluk blasteran. Pak Habib, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Habib. Itu ada chat pribadi. Diklik, Semoga itu pertanyaan tentang materi. diklik aja itu, Pak. Diklik. Diketik atau ditulis tangan. Nanti masalah detail akan dijelaskan. Insya Allah di pedoman tulisannya dijelaskan di situ. Nanti harus diketik atau enggak. Kalau diketik, harus diketik atau enggak. Kalau di template yang sekarang penulisannya harus diketik, tidak ditulis tangan, terus difoto, tidak ditulis tangan dalam bentuk format gambar mungkin dan lain sebagainya. Jadi diketik dalam format dokumen yang umumnya kita mengaplikasikannya dalam Microsoft Word seperti itu. Jadi diketik, nanti ukuran kertasnya dijelaskan di situ, batas tepi penulisan, jenis huruf, ukuran huruf, nanti harus kapital atau tidak, huruf tebal atau tidak, cetak miring atau tidak, dan jelas. Insya Allah dijelaskan cukup detail di situ sehingga kemungkinan hal-hal yang jadi pertanyaan kalian akan terminimalisasi di situ. Seperti itu. Kalau untuk diketik atau tidak di pedoman yang sudah disepakati penulisannya diketik. Jadi perkumpulannya nanti berbentuk dokumen file. Seperti itu. Terima kasih Asofa Najma dari kelas 7C atas pertanyaannya. Ini kayaknya mungkin saya juga harus bertanya mungkin. Mewakili mereka mungkin Pak. Ya. Ini dari pertanyaan tersebut mungkin bagaimana dengan siswa yang mungkin kesulitan atau tidak mempunyai laptop atau komputer Bapak? Nah, solusinya Bapak monggo. Nah, terima kasih. Mungkin itu jadi pertimbangan juga. Betul. Bagi siswa-siswi. Jadi untuk siswa-siswi yang tidak memiliki perangkat yang memadai, bahasa saya kayak gitu, tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengetik, nanti bisa minta tolong ke rekan-rekannya. Kan nanti ada yang kelompok, ada yang individu tuh. Nah bagi yang kelompok kan yang ngetik kan cuma satu, maksudnya perangkat yang digunakan kan cuma satu untuk mengetik. Tidak mungkin mengetik semuanya. Kalau mengetik semuanya kan tidak mungkin lama. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman atau anak-anakku yang tidak memiliki perangkat yang cukup untuk minta bantuan ke teman-temannya. Atau nanti bisa dikomunikasikan dengan ibu bapak guru pendampingnya. Agar nanti muncul solusi. Pak, Bu, ini saya tidak memiliki perangkat yang memadai, bagaimana? Seperti itu. Mungkin nanti ibu bapak guru pendamping memiliki mekanisme-mekanisme yang mereka pikirkan dan mungkin mereka aplikasikan di kelas kalian atau kelompok kalian. Seperti itu Pak Rohis. Oke, nah, itu mungkin mewakili dari teman-teman mungkin. Ada lagi mungkin anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Ini mungkin karena tidak ada hadiah, makanya tidak ada yang bertanya. Atau nanti dikasih nilai, ini nanti nilainya itu kalau yang bertanya resumnya akan dipermudah, mungkin contoh. Nah, kalau pertanyaan kan atau dapat tiket buka puasa.
buka puasa di sekolah, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya karya tulis kalian ini outputnya nanti sangat luas anak-anakku. Jadi hasilnya nanti dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Misal ketika nanti kalian menulis itu tadi bisa jadi bahan penilaian kalian dalam kelulusan nanti di kelas 9. Bisa termasuk portofolio, bisa jadi karena ini karya tulis, karya terbaik yang sudah kalian buat. Mapel apa saja Pak? Misal mapel Al-Islam, oh saya butuh karya portofolio, bisa mengambil dari karya ini. Bisa jadikan karya ini sebagai bahan pertimbangan. Bisa jadi bahasa Indonesia juga dan lain sebagainya. Selain itu juga ini merupakan investasi kalian. Karya kan adalah investasi. Jadi kalian secara gak langsung, oh saya loh pernah bikin tulisan tentang poin A, poin B. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kalian. Mungkin itu saja Pak Rohis. Siap. Waktunya mungkin oke. sudah habis. Sudah habis, waktunya sudah melampaui batas. Ya. Jadi kami bukan membatasi supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, kami selesaikan saja, tidak ada tanya jawab. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari kelas 7. Nah, ini salah satu yang bertanya nih Pak Rois, doakan semoga nilainya nanti bagus-bagus, habis itu nanti kesehatannya dijaga. Nah, ini enggak coba kalian hadir mungkin di sini bisa jamaah, mungkin seperti itu. Gak kelihatan, Pak. Ya nggak ada mic-nya di sana. Nah, enggak apa-apa lah nanti mungkin jamaah. Cuma karena kalian puasa kayaknya tenaganya disimpan dengan rapi untuk sampai sore nanti. Selanjutnya ini ya, berarti kita tutup ya Pak Ugo. Bisa tutup lalu nanti refleksi dengan guru pendamping masing-masing, bisa diskusi juga berkaitan dengan nanti penulisannya seperti apa, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, itu terima kasih kami sampaikan kepada Pak Koko selaku calon dosen karena ilmunya itu setara dengan dosen. Amin. Kami informasikan kembali kepada siswa tentang zakat, bahwa zakat ini bisa online, bisa offline. Kalau offline atau yang datang ke sekolah itu bisa menuju ruang keuangan, bagian administrasi keuangan atau bagian TU di bawah lantai G. Itu nanti kalian menemui Mbak Adel atau tim-tim yang ada di situ untuk pembayaran zakat. Kalau uang itu membawa uang 35.000 uang. Nah, kalau beras itu 3 kilo. 3 kilo, Pak punyanya 5 kiloan langsung, enggak apa-apa. Nanti disampaikan juga ke Mbak Adel atau di tempat pembayaran atau bagian administrasi keuangan. Selanjutnya, bagi teman-teman yang hari ini tidak hadir atau berhalangan, wajib untuk mengikuti di kelas lain. Contoh kelas 7 hari ini ada yang berhalangan atau karena apa dan tidak bisa ikut, maka di kelas 8 nanti atau di hari berikutnya harus mengikuti karena sifatnya wajib. Nah, bagi yang di rumah, kok sepertinya lebih enak ke sekolah. Nah, itu silahkan, kami tunggu kehadiran kalian yang meskipun daftarnya daring, habis itu ikut luring, itu kami tunggu, tidak masalah. Jadi seandainya kalian daftarnya daring, tapi berubah pikiran hari ini, besok pengen sekolah, boleh kami terima kalian, insya Allah tidak usir lah. Tapi kalau alangkah lebih baiknya konfirmasi, Bu, ternyata saya pengen ke sekolah besok, enggak apa-apa. Itu insya Allah Pak Rohis juga mendoakan, sini guru-guru juga mendoakan, termasuk kiai yang tadi mendoakan, yang ke sekolah dan yang di rumah bebas dari corona. Kalau yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sembuh semoga sehat selalu. Murid-murid, murid-murid. Alhamdulillah, insya Allah ya, semoga kita dan keluarga selamat dari mara bahaya dan dihindari dari sifat atau virus yang menular ini. Sinar Ramadan SMP Muhammadiyah 2 Taman, sekali lagi sinau agama dan literasi SMP Muhammadiyah 2 Taman di bulan Ramadan. Ini
saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan yang di rumah dan di sekolah membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, siap. Nah, ini dari Pak Rohis. Pak Rohis ini guru apa sih di sini? Nah, Pak Rohis guru Al-Islam. Kalian tanya fisika enggak apa-apa, tak jawab. Tanya matematika juga tak jawab. Tanya apapun dijawab insya Allah. Yang penting ada jawabannya. Nah, ini Pak Rohis tutup hanya di kegiatan ini dari Pak Rohis. Nanti untuk kalian sebelum pulang itu ditutup dengan pendampingnya masing-masing. Nah, dengan wali kelasnya. Jadi acara ini Pak Rohis tutup bukan keseluruhan, hanya yang dari sini saja. Ini Pak Rohis ada di mana? Saya di lantai 9. Nah, ini kalau kalian mau ketemu Pak Rohis nanti sampai duhur di sini. Jadi ini ditutup bukan keseluruhan. Setelah ini kalian masih ada waktu dengan pendamping untuk sharing dan yang lainnya. Setelah itu penutup sebelum pulang dipasrahkan seluruhnya ke wali kelas atau pendamping. Saya harap bisa dipahami dan kami serahkan waktu ini kepada pendamping akhir kalam. Mohon maaf jika ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya.